persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Puji Tuhan, senang sekali saya berjumpa lagi dengan saudara di minggu yang pertama di bulan September ini. Pasti ada hal-hal yang baru, yang ajaib, yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Lewat doa, pujian, penyembahan, saya percaya saudaraku yang Yesus, ya kan, kasih Allah akan dicurahkan dalam setiap hati kita. Dan kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, mujizat-mujizat akan terjadi dalam hidup saudara. Doa dan selalu harapan saya, semua saudara yang sakit disembuhkan. Itu doa saya. Dan saya juga berdoa supaya saudara diberkati dalam segala aspek, rohaninya, jasmaninya, hubungannya, dan juga keuangannya. Saudaraku yang Kristus, mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan sama-sama berdoa, memuji, menyembah. Mari kita siapkan hati kita. Bapa, di dalam nama Yesus, kami tundukkan hati kami. Kami sujud ya Tuhan di kaki-Mu. Kami katakan, Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau luar biasa ya Tuhan. Terima kasih, tuntun kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, biar Engkau curahkan kasih-Mu di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami. Mari saudara buka suaranya berdoa. Mari doa saudara. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Yes. Angkat suaranya, angkat hatinya kepada Yesus. Sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkan, aku akan membentenginya. Yes. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakkan anugerah. Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Ku. Ini doa kami ya Tuhan, mari bersama-sama kami berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada
di dalam hadirat-Mu. Ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakkan anugerah. Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakkan anugerah. Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Sekali lagi, oh, setiap langkahku terima kasih ada di mata-Mu. Kau yang berjejakkan anugerah. Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih. Terima kasih untuk anugerah ya Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa saudara doa. Tuntun siap kami ya Bapa. Tuntun langkah-langkah siap kami. Dengan ya Tuhan hadirat-Mu, dengan firman-Mu. Oh ya laba-laba kasih ya laba. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakkan anugerah. Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakkan anugerah. Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam, percayaku sepenuhnya di dalam, percayaku sepenuhnya di dalam-Ku. Oh ya laba kasih, laba 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 laba. Oh ya laba laba. Tuhan Yesus. Oh ya laba kasih, laba 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 laba. Oh ya laba kasih, laba 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 laba. Oh ya laba laba laba. Tuhan, Tuhan tuntun setiap langkah kami. Kalau Tuhan tidak menuntun, tidak berjalan, kami tidak mau melangkah ya Tuhan. Oh ya laba kasih, laba laba. Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Oh ya laba kasih, laba laba. Tuhan Yesus, tuntun anak-anak-Mu ini Tuhan. Oh ya laba laba laba. Seperti doa Musa ya Tuhan. Kalau kemuliaan-Mu tidak menyertai kami, kalau firman-Mu tidak menuntun kami tidak
Tuhan Yesus, jamah siap kami ya Bapa, dalam nama Yesus. Terima saudara urapannya, terima kuasanya dalam nama Yesus. Terima urapan, terima dalam nama Yesus. Yang haus, yang rindu, terima urapan Roh Kudus, terima dalam nama Yesus. Tuhan, doa saudara, tutup mata, katakan Tuhan, kalau Tuhan tidak berjalan menyertai kami, tunjukkan jalan-Mu ya Tuhan. Pimpin langkah kami Yesus dengan segala kasih karunia-Mu ya Tuhan. Tuhan, di masa-masa ini kami butuh tuntunan-Mu, apa yang harus kami buat. Tuhan Yesus, lawat setiap anak-anak-Mu, beri damai sejahtera-Mu, beri ketenangan-Mu Yesus, beri ketenteraman ya Tuhan. Bicara Yesus. Ini doaku ya Bapa, turunkan berkat-Mu untuk anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Mari saudara buka suaranya, nyanyikan lagu ini. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak beserta, Tuhan, inilah ya Tuhan pengakuan kami. Kami perlu Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan
dan berjalanlah denganku. Saya mau berdoa buat saudara. Hari-hari ini saudara mungkin mengalami bingung. Apa yang harus saudara lakukan? Apa yang harus saudara lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Mungkin saudara tanya. Di saat aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Inilah kata-kata daripada Raja Yosafat ketika dia bingung, dikepung oleh tentara musuh yang sangat besar. Tapi dia berkata, ketika aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat, di saat yang mataku tertuju pada Tuhan. Mari saudaraku, saya ingin berdoa buat saudara yang saya bingung. Apa yang harus dibuat? Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan saudaraku. Dia bisa lakukan segala perkara. Minta Tuhan tuntun. Doa saudaraku, doa sekarang. Tutup mata ibu bapak. Biarlah melodi lagu ini tenangkan hatinya saudara. Tutup mata saudara. Saudara yang ikutin menara doa ini. Saudara dengarkan melodi lagu ini. Datang pada Yesus sekarang. Saudara berdoa sekarang. Saya dapatkan satu dorongan berdoa dan sepakat bersama dengan saudara. Berdoa dan tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku katakan? Apa yang harus aku putuskan sekarang? Bicara ya Tuhan. Bertanya pada Tuhan saudaraku. Saudara bukakan masalah yang sedang saudara hadapi. Kesulitan, kebingungan yang saudara sedang hadapi sekarang. Mari saudara buka, katakan ini. Yes, saya sepakat dengan saudara. Buka suaranya. Saudara bisa tulis dalam live chat. Ya Yesus, apapun yes. Katakan semata kata saja ya Tuhan. Beri firman-Mu, beri perintah-Mu Yesus. Oh ya la makasih la bala doa saudara doa. Setiap mujizat, setiap terobosan terjadi ketika seseorang menerima firman, pengertian, karena dia bertanya kepada Tuhan, karena dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan tuntun lewat firman-Nya. Dia tuntun dengan damai sejahtera-Nya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat. Sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku
berdoa untuk saudara dan keluarganya yang sedang bergumul dengan COVID-19 ini, saudaraku. Sekali lagi Tuhan katakan, jangan takut. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Mungkin saudara sekarang hatinya bingung, hancur, khawatir, gelisah. Saya mau temani saudara doa. Saya mau sepakat berdoa bersama saudara untuk kesembuhan. Mari kita akan doa sama-sama, saudaraku. Saya arahkan tangan saya kepada saudara yang sakit COVID-19 secara khusus, atau keluarganya yang sedang menderita sakit ini. Bapa, dalam nama Yesus, aku sepakat berdoa ya untuk anak-anakmu yang sedang menderita ya Tuhan COVID-19, atau keluarganya yang sedang bergumul untuk kesembuhannya. Tuhan, Tuhan tahu, Tuhan tahu, Tuhan kekhawatiran, Tuhan tahu ketakutan, Tuhan tahu ya Tuhan kegelisahan. Saat ini aku berdoa Bapa, dalam nama Yesus, beri ketenangan ya Tuhan, beri damai sejahtera-Mu, beri kesembuhan ya Tuhan, beri iman untuk disembuhkan ya Bapa. Tenanglah jiwamu, tenanglah jiwamu, dalam nama Yesus. Tuhan, tunjukkan belas kasihan untuk anak. Sekarang terima kesembuhan saudara. Jadi sembuh dalam nama Yesus. Aku akan punya pengalaman iman lewat peristiwa ini. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anakmu yang sedang bergumul dengan sakit kanker, tumor, stroke, ginjal. Aku berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus. Terima kesembuhan saudara. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara yang mengalami gangguan tidur, sulit tidur kalau malam, aku berdoa ya Bapa, beri ya Tuhan kesembuhan. Malam ini engkau akan tidur dengan nyenyak. Kau dibebaskan dari obat penenang, obat tidur, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku berdoa, biarlah Tuhan buat mujizat keuangan untuk anak-anakmu. Terobosan ya Tuhan. Bukakan pintu-pintu bisnis yang baru ya Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan untuk anak-anakmu. Setiap tagihan-tagihan yang nyangkut, semuanya dibayar lunas dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa omset daripada anak-anakmu meningkat dalam nama Yesus. Meningkat dalam nama Yesus. Setiap ya Tuhan proses-proses ya Tuhan berjalan dengan lancar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang Tuhanlah yang berdiri. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah
hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat. Engkau hadir ya Tuhan. Hadir ya Tuhan saat kami doa muji nyembah. Kami rasakan ya Tuhan getaran kasih. Tuhan, kami rasakan ya Tuhan hadirat-Mu yang begitu kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Makasih. Tutup mata Ibu Bapa. Yesus. Tuhan Yesus, oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku mohon Tuhan, turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini ya Bapa. Tuhan, bungkus setiap kami dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Beri roh hikmat, pewahyuan, ya Tuhan, pengertian, akal budi daripada sorgawi. Beri juga kami kemampuan untuk dapat melakukan firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom saudara, kasih dalam Kristus. Hari ini judul khotbah saya tentang GPS, Global Positioning System, sorgawi. Tapi saudaraku, ini apa artinya? Ya kan saudaraku yang Kristus, saya mau ajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Amsal 16 ayat yang ke-9. Bunyinya seperti ini saudaraku. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Baca sama-sama dengan saya yuk. Saudara yang ada di hadir di Menara Doa Online, saya ingin ajak saudara untuk buka dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Tuhan yang menentukan arah langkah kita. Nah, saya kasih judul dengan GPS sorgawi. Maksudnya nih apa? Saudara, ya kita tahu bahwa kita ini sehari-hari sudah sangat akrab dengan GPS. Ya saudaraku, apa itu GPS? Global Positioning System. Yaitu ada sistem untuk menentukan sebenarnya saudara ya, letak ya posisi di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan daripada sinar satelit, saudaraku. Nah, sistem ini dia pakai 24 satelit ya yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi. Nah, sinyal ini diterima oleh receiver di bumi ini, saudara, permukaan, lalu digunakan untuk menentukan letaknya, kecepatan, arah, dan waktu. Makanya saudaraku, kita kenal ya kan, tergantung dari GPS ini, maka dikembangkan aplikasi-aplikasi yang kita kenal dengan Google Map, saudara tuh, atau Waze yang untuk menentukan kalau kita mau pergi, saudara, menyetir atau driving ke satu tempat, saudara, kita enggak tahu kota ini, tapi kita mau pergi ke 7 tempat. Nah,
lewat daripada aplikasi yang namanya Google Map lah atau Waze. Itu semua tuh dari GPS saudaraku. Nah nanti akan ditentukan arahnya kemana saudaraku. Mereka akan beritahu saudara arah yang akan kita tuju, kapan kita harus belok, seberapa jauh kita akan temukan pom bensin, restoran, lalu berapa lama kita akan tiba di tempat tujuan. Nah ini semua ya saudara fungsi daripada GPS. Jadi orang yang pakai GPS itu gak usah ragu lagi soal apa ketepatannya. Tidak akan salah dalam ambil keputusan. Kita cukup setting aja. Mau ambil rute yang terdekat atau rute yang terjauh. Nanti GPS ini lewat aplikasi yang kita sudah punya. Itu akan menuntun ke tempat tujuan yang kita kehendaki. Keren sekarang saudara. Ya, GPS-nya juga kalau misalnya saya punya aplikasi misalnya untuk olahraga. Apa Strava lah dan lain-lain sebagainya. Itu menentukan nanti jumlah kalori yang saudara keluar selama olahraga itu, berapa durasi lamanya, kilometernya, semuanya itu lengkap. Ini keren, luar biasa. Nah, secara rohani, ini kenapa saya khotbah ini? Saya tuh kayak ada dapat GPS. Apa GPS kita secara rohani? Roh Kudus. GPS sorgawi kita. Siapa namanya saudara? Roh Kudus. Sebagai seorang pengikut Kristus, GPS kita itu adalah Roh Kudus. Kalau saudara sudah terbiasa pakai GPS, saudara tuh udah ngerti deh. Oh, Roh Kudus itu GPS rohani saya untuk hidup saya di dunia ini. Pakai bergantung sama Roh Kudus, saudara akan dituntun ke tempat yang Tuhan kehendaki. Saudara akan jadi seseorang yang Tuhan kehendaki. Saudara akan mendapatkan, memiliki apa yang Tuhan kehendaki. Ini paling penting. Zaman sekarang gak mungkin lah orang gak pakai GPS. Saudaraku, kita bisa tahu anak kita ada di mana Pak. Kita bisa lihat, itu bisa tentukan. Perusahaan-perusahaan ekspedisi yang punya truk banyak, mereka tuh punya bis banyak. Saudaraku, mereka sudah taruh tuh di bisnya, di truknya itu GPS. Supaya dia kontrol, bisa ngelihat dari rumahnya. Ya kan, truk saya, nomor plat nomornya gini-gini, di kendaraan ini. Sekarang posisi ada di mana, bergerak di mana. Itu udah tahu semua. Sudah bisa diketahui semuanya. Tinggal kita bisa kontak saudara Kristus. Ya kan, itu gak mungkin salah. Nah, kita punya Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 katakan begini saudaraku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu. Baca sama-sama dengan saya. Yuk semuanya. Termasuk yang di Holy Spirit. 1, 2, 3. Seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini GPS rohani kita. Ya kita sekarang tuh orang bisa pergi tanpa dompet. Gak bawa dompet. Dia isi dompetnya ada duit. Ada apa. Tapi orang gak bisa pergi tanpa apa? Tanpa handphone. Di handphone tuh ada apa? GPS. Semua untuk menentukan di mana. Hampir semua aplikasi handphone. Di situ ada GPS. Saudaraku, seharusnya kita nih sadar sebagai orang Kristen. Saudaraku Yesus, bahwa kita pun sebenarnya harus bangun kesadaran. Kita punya GPS rohani. Namanya siapa? Roh Kudus. Yesus berkata, ya kan, dia adalah seorang penolong yang lain. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, baca yang keras. 1, 2, 3. Yaitu apa? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Dunia adalah orang yang belum percaya Yesus, orang dunia atau orang Kristen duniawi. Saudara, yang hidup tanpa Tuhan, tanpa melibatkan Roh Kudus. Tetapi, baca yang keras, kamu mengenal dia. Saudara mengenal dia. Siapa? Roh Kudus. Penolong yang menyertai kita.
Dia roh kebenaran. Dia akan tuntun kita dalam seluruh kebenaran. Kalau dia roh kebenaran, kita udah tahu. Kalau ada dia, pasti ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan ada apa? Damai sejahtera. Di mana damai sejahtera, saudara, akan ada apa? Sukacita. Ini dia, saudaraku. Ya, ibu bapak, ya kan? Tetapi kamu akan mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow, ini yang saya mau ngomong hari ini, saudaraku yang spesies. Kita punya Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan menuntun kita di dalam seluruh kebenaran. Dia yang akan memilih buat kita jalan mana yang harus ditempuh. Kapan waktunya? Sering kita tidak tahu. Tetapi kalau terus menerus saudara dan saya, kita hatinya melekat kepada Roh Kudus, kepada Tuhan. Dengar baik saudaraku, dia akan tuntun kita. Kalau dia tuntun, seringkali dia akan bawa, bisa saja saudara, di jalan yang biasa kita lalui. Ya kan? Tetapi juga dia bisa tuntun kita di jalan yang tidak pernah kita lalui. Saudaraku, saya sudah sering bilang, sehebat-hebatnya kita, ya kan, dalam menjalani hidup, ada satu hari dalam hidup kita, ada satu bagian yang kita tidak bisa selesaikan. Saudaraku, masalah. Oleh karena itu kita butuh siapa? Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kita jaminan bahwa kita akan berada, kita akan tiba di tempat yang memang Tuhan kehendaki untuk kita ada di sana. Katakan amin. Yohanes 14 ayat 26-27, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu siapa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dia ajarkan ini, begini. Dia akan beritahu seperti kayak kayak kalau kita buka Google Map. Saudara, kalau kita udah setting, kita mau ke satu tempat ini. Ya saudara, waktu kita start, sudah mulai. Dia akan bicara, sekian ratus meter lagi, kamu harus belok ke kiri. Bilang ini, harus lurus dan lain sebagainya. Dia akan ngajar kita. Kita enggak tahu jalan ini. Kita enggak pernah lalui jalan ini. Tapi kalau kita punya GPS, dia akan mengajar kita segala sesuatu. Dan dia akan mengingatkan kita akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya setiap firman yang pernah kita dengar, yang kita pernah belajari, yang pernah kita baca, setiap firman yang kita renungkan, saudaraku, mungkin kita lupa ayatnya di mana. Tapi ketika kita kena apa-apa, mau apa-apa, dapat apa-apa, Roh Kudus akan ingatkan kita firman ini. Firman ini. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Nah ayat 27 ini dia. Kaitannya ada. Lalu Yesus berkata apa? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya kan? Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah apa? Gelisah dan gentar hatimu. Ketika saudara aktifkan GPS, yaitu saudara bergaul akrab dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi saudaraku? Damai sejahtera Allah akan turun. Damai sejahtera inilah yang melenyapkan apa? Kegelisahan atau ketakutan dan kegentaran hati kita. Amin saudara. Jadi kata kuncinya di sini ada apa saudaraku? Ya, apa tanda saudara nih sedang berjalan berdasarkan tuntunan Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus? Yang di sini, saudara, ada damai sejahtera. Damai sejahtera Kristus itu seperti receiver daripada signal GPS sorgawi kita. Itu receivernya, itu damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera, saudara ngerti ini loh, Tuhan mau gini, Tuhan harus kita buat gini, Tuhan harus begini.
Ketika hilang damai sejahteranya, itu artinya itu Tuhan tidak setuju kita buat ini, kita ngomong ini, kita jalan begini, kita mutusin begini. Yang mengerti katakan amin. Ya, seperti kita Google Map, dia suruh kita lurus, kita belok. Dia kasih tahu, Anda sedang muter ini kan, kamu kayak gini. Dia akan ke komen, saudaraku. Nah, kalau kita aktifkan terus, dia akan bicara sama kita. Ya, makanya saudaraku di dalam Kolose 3 ayat 15 katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ya, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Bersyukurlah. Katakan amin. Jadi saudaraku, saudara mau dipimpin oleh Tuhan. Ya kan, saudara aktifkan ini. Bergaul intim dengan Roh Kudus. Hatinya melekat sama Tuhan. Ciri orang yang hatinya melekat sama Tuhan itu apa saudara? Dari mulutnya keluar nama Tuhan terus. Selalu ada ucapan syukur. Selalu nyebut Tuhan. Semua karena Tuhan. Karena Tuhan. Oleh Tuhan. Untuk Tuhan. Semuanya kalau hati kita melekat. Karena dari perkataan yang keluar dari mulut berasal dari mana? Dari hati kita. Saya ingin ajak saudara untuk nyanyi sebentar. Ada satu lagu lama, saudaraku. Tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Jadi gini, kalau kita mau pakai yang namanya GPS sorgawi kita mau libatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hal yang pertama saudara yang harus kita lakukan adalah kita harus suka bertanya kepada Tuhan. Biasakan diri untuk suka bertanya sama Tuhan. Sekalipun mungkin saudara sudah tahu, usahakan tanya dulu sama Tuhan. Kalau mau apa-apa, tanya sama Tuhan, doa. Kalau ada apa-apa, tanya sama Tuhan, responnya tuh apa, gimana. Kalau kena apa-apa, tanya sama Tuhan. Ya. Kalau kita nganggep diri kita ini udah tahu semua liku-liku kehidupan, sehingga kita tidak perlu bertanya, kita tidak mau berkonsultasi sama Tuhan, maka kita ini sedang dalam keadaan bahaya. Paling tidak hidupnya capek. Udah tahu misalnya, mungkin kita ini gak pernah nyetir, saudaraku, di satu kota tertentu. Contohnya mungkin Yogyakarta, kita gak tahu Jogja, kota Jogja. Saudaraku, kita nyetir. Kalau saudara gunakan GPS, buka Google Map, mungkin saudara lebih mudah, lebih cepat. Saudara akan bisa diberitahu, ini loh jalannya gini, rutenya ini. Tapi udah tahu, kita nggak tahu. Kita nggak mau pakai Google Map, nggak mau belajar segala macam, nggak mau nanya juga. Saudara bisa tersesat, bisa terputer-puter, dapatnya apa? Capek. Tersesat, bahaya. Saya kasih contoh yang salah dulu, nanti saya kasih contoh yang benernya. Di Alkitab ada contoh yang salah. Saudaraku,
Seorang ini namanya Simpson. Saudara pernah dengar nggak nama Simpson? Saudara, kalau nama Simpson, nama berikutnya siapa? Partnernya siapa namanya? Delila pasti. Saya sudah tahu. Nah, saya ingin ajak saudara untuk lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20. Di sini dikatakan saudara, namun ketika Delila menyerahkan dia kepada orang Filistin, ia diikat dengan tali. Simpson masih berpikir bahwa ia akan bisa mengatasinya seperti yang selalu ia lakukan. Seperti yang sudah-sudah. Dia ngomong kan, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Dia ngerasa udah pengalaman. Dia ngerasa sanggup, mampu ngatasi. Saudaraku, dia berkata, yang sudah-sudah aku akan bebas. Kau diikat, waktu itu diikat. Jadi saya lihat begini, Simpson, ini contoh yang gak boleh kita, ini kan, ini contoh kita belajar di Simpson nih. Simpson berpikir bahwa ia bisa berbuat sesuka hatinya. Dan tidak ada konsekuensinya. Saudara, dia pikir seperti itu. Dia nih, saudara tuh ini hamba Tuhan. Saudaraku, waktu dia lahir, dia ini udah diserahkan pada Tuhan. Tuhan bilang, ini orang, ya kan, akan jadi hamba Tuhan yang punya kekuatan yang luar biasa. Saudara sudah tahu, ya kan? Tetapi syaratnya adalah, ini Nazir Allah, ya kan, orang yang punya perjanjian dengan Allah, tapi rambutnya jangan dipotong. Ini cuma bukan soal rambutnya sih, sebenarnya sampai satu komitmennya gitu saudaraku, ya kan, bukan rambut yang menentukan adanya Pak, tapi ketaatannya ini kan perintah, jangan dipotong. Saudaraku Yesus Kristus, inilah. Jadi karena dia merasa dirinya kuat, dirinya hebat, selalu berhasil, apapun dia bisa lawan, apapun dia bisa menang. Kita udah tahu ceritanya, ya saudara, dia dikerubutin 1000 orang, semuanya mati sama dia hanya dengan kerahang keledai, dia hajar semua. Semuanya dia selalu menang lawan orang Filistin. Diikat, dia bisa rontak, segala macam. Satu hari saudara. Tapi satu yang kita lihat, Simpson gak pernah doa. Gak pernah kita dengar dia doa tuh. Tanya Tuhan gak ada. Makanya dia bilang, seperti yang sudah-sudah. Kan rasa pengalaman. Enteng. Saya ini pengalaman, udah makan asam garam. Orang-orang yang seperti itu dengan memegah-megahkan diri, dia hebat, dia pengalaman, dia pintar, dia tahu banyak. Lu mah nggak tahu apa-apa lah. Gua ini ujungnya di Simpson nih. Maaf nih ngomong kayak gini saudara. Simpson menganggap sudah tahu semua liku-liku hidup. Simpson menganggap yang seperti yang sudah-sudah ia akan bebas dan akan meronta lepas semua ikan tali. Ternyata anggapan dia salah. Musuh berhasil saat itu ya, musuh berhasil mengikat dan menawan Simpson. Musuh membutakan matanya, menjadikan Simpson sebagai apa? Budak dan badut, saya pakai istilah. Budak dan badut. Badut tau gak saudara? Untuk ngelawak. Saya bisa bayangin orang yang seperti Simpson ini. Hidupnya akan ditawan, diikat, terikat. Saudaraku, matanya buta, ini bicara sama dia gak bisa punya visi. Dia gak bisa lihat pengharapan dari Tuhan. Jadi budak lagi kehidupan, capek aja. Lalu jadi tertawan orang, budak dan badut. Jangan nih. Tapi saya melihat Tuhan tuh Tuhan yang sabar. Tuhan kita, Tuhan yang baik. Walaupun Simpson nih, waktu dia hebat, waktu dia kuat, kayaknya tuh gak ada Tuhan-Tuhanan. Tapi pada waktu dia sudah jadi buta, dia jadi budak, jadi badut. Saudara tahu, Simpson, dia doa sama Tuhan. Dia bertobat saudaraku. Di akhir hidup Simpson, bertobat. Dia kembali kepada Tuhan. Di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 28, kita baca sama-sama di sini. Berserulah Simpson kepada Tuhan. Baca keras. Yuk saudara yang lagi sedang mengikuti menara doa, baca dan kita semua baca. 1, 2, 3. Berserulah Simpson kepada Tuhan. Katanya,
Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku. Ingat ya saudara, doa seorang penjahat yang sebelah kanan Yesus. Yesus, ingatlah akan aku. Kalau kau datang, ingat. Ini bicara tentang apa saudara? Kalau kita sudah jerit sama Tuhan untuk pastikan diri kita. Itu kalau kita tuh kalau saya ya doa. Tuhan ingat aku Tuhan. Ingat keluargaku. Ingat Tuhan gerejamu ini. Kayaknya tuh nyampe doanya ke sorga. Katakan emang bener nyampe. Doanya Simson, ingat akan aku Tuhan. Ingat akan aku. Dia mau bilang ini aku nih adalah umat perjanjian, nazir. Itulah Tuhan ya. Dia setia waktu kita setia. Dia setia waktu kita gak setia. Dia mau kembali lagi, dia tetap setia. Ini Tuhan. Buatlah aku kuat lagi. Sekali ini saja ya Tuhan. Supaya dengan satu pembalasan, kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Saya mau tanya saudara, Tuhan jawabkah doa? Tuhan ingat gak Simson? Alkitab bilang, saudaraku, oleh kasih dan kemurahan Tuhan, Simson berhasil membinasakan musuhnya pada waktu matinya, bahkan lebih banyak daripada yang dibunuh, daripada waktu dia hidup. Saudara, saya cek di dalam Ibrani pasal 11. Nama Simson masuk gak? Masuk. Kalau nama Simson yang gagal ini masuk, tercatup di dalam Ibrani 11 ayat 32. Saudara, ini ada namanya. Sudah, ini Alkitab memang nih kitab orang gagal, tapi yang mau bangkit. Alkitab mah nggak mau pura-pura gitu, ditutup-tutupin dengan kepalsuan. Oh dia mau orang baik, oh nggak ada salahnya. Enggak, dibuka bener salahnya supaya kita bisa belajar. Dan kita bisa melihat kemurahan Tuhan untuk ngangkat orang. Saudaraku, dan dicatat sampai dicatat kitab Ibrani namanya Simson, ini masuk sorga. Jadi kita mau, poin yang saya mau sampaikan adalah gini. Pentingnya pakailah, on-kanlah, aktifkanlah GPS sorgawi kita. Tanya Tuhan, doa. Ya kan? Jangan seperti Simson. Saudaraku, jangan seperti Simson. Nah sekarang kita contoh Daud. Saudaraku, ini yang kita lihat. Daud nih kenapa jadi orang yang berkenan sama Tuhan. Daud tuh orang yang suka bertanya sama Tuhan. Suka bertanya kepada Tuhan di hadirat Tuhan. Daud tuh tidak pernah nganggep dirinya sudah menguasai semua strategi peperangan. Daud dia gunakan GPS sorgawinya. GPS sorgawinya ini yang memberikan petunjuk kepada Daud. Saudaraku, coba kita buka Alkitab kita. Dalam 2 Samuel 5 ayat 17. Ayat 17. 2 Samuel 5 ayat 17 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ayat 18, ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kalau kita baca saudara ayat ini dari 17 kita bilang begini. Daud ketika didengar orang Filistin dia tahu saudara. Kalau Daud telah diurapi menjadi apa? Raja atas Israel. Jadi bukan orang Israel aja yang tahu Daud itu jadi raja. Tapi musuh pun tahu. Poin yang saya mau ngomong apa arti ayat ini? Kalau kita sukses, bukan cuma keluarga kita yang tahu loh. Bukan cuma manusia aja yang tahu. Tapi ada musuh juga tahu. Kalau musuh tahu kita sukses, kita lagi diangkat, hati-hati.
Ada banyak strategi yang kita tidak tahu apa yang musuh pada kita. Ini pentingnya GPS sorgawi. Katakan amin. Kadang kita ini sukses. Kita ini sudah diangkat, dipromosi, sudah berhasil dan lain sebagainya. Seringkali kita off-kan ini GPS. Salah, Tuhan sibuk aku ini. Tahu nggak, musuh tuh ngintai untuk jatuhin. Ya kan? Jatuhin. Bikin apa saudara? Untuk ikat, untuk tawan. Jadiin budak dan badut. Jadi ketahuan. Daud saudaraku ketika dia akan jadi raja. Kan jadi raja kan? Berkuasa kan? Hebat kan? Ketika dia tahu orang musuhnya, dia cari Tuhan. Dia tanya sama Tuhan. Kadang tuh kalau kita lagi di atas, saudara, kita ngadepin masalah, sulit untuk tanya sama Tuhan. Kalau kita di bawah, nanya terus gampang. Saudaraku yang serius, biasakan ini. Saudara, Tuhan bilang sama Daud apa? Maju. Ya, saudara, maju. Saudara tahu, saudaraku, ketika Daud maju, Daud berhasil menaklukkan orang Filistin. Saudara, orang yang suka bertanya sama Tuhan adalah orang yang suka berdoa, meminta petunjuk Tuhan sebelum ia menentukan langkah, mengambil keputusan. Orang yang suka tanya sama Tuhan adalah orang yang bergantung harap sama Tuhan. Orang yang suka tanya sama Tuhan adalah orang yang rendah hati. Orang yang suka tanya sama Tuhan adalah orang yang mengerti perkataan Paulus, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan buat saya. Dia ngerti juga perkataan Tuhan. Ya, di luar aku, tanpa kuasa dan hikmat Tuhan maksudnya, kita tidak dapat berbuat apa-apa, tidak bisa berbuah banyak. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Saya ingin dorong saudara, untuk saudara suka tanya sama Tuhan, supaya tidak menimbulkan kerugian besar. Supaya tidak menimbulkan apa? Capek. Supaya kita tidak apa? Kalah dalam peperangan. Tanya sama Tuhan. Sederhana kan? Katakan amin. Seperti kita dikit-dikit kadang saya kadang-kadang disetirin di Jakarta sama orang. Saya tahu dia tuh udah tahu tempatnya. Tapi saudara, dia masih setting Google Map-nya itu, GPS tetap dipakai. Padahal dia tahu jalannya. Kenapa? Sudah terbiasa dia. Walaupun tahu jalannya, dia tetap. Kadang-kadang Google Map kasih tahu saudara, macet, sekian ini macet. Jadi dia bisa, kalau dia nggak setel, dia jalannya di situ, nggak tahu macet di situ. Saya bisa ngerti. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Saya mau ajak saudara untuk baca di dalam ayat selanjutnya, di dalam 2 Samuel 5 ayat 20 saudara. Saudara lihat sini. Lalu datanglah Daud ke Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu apa? Baal Perasim. Jadi dia datang ke Baal Perasim. Saudaraku yang Kristus, yang kedua, pertama tanyalah sama Tuhan. Yang kedua gini saudara,
Perhatikan, saudara, kalau kita jadi orang yang suka bertanya sama Tuhan, suka doa. Saya mau kasih tahu, hati-hati. Kalau jadi orang suka nanya Tuhan, hati-hati. Sering kali atau bisa saja Tuhan memberi kita perintah, ya kan, yang belum pernah kita lakukan. Hati-hati. Saya bilangnya hati-hati. Ya kan? Kalau kita suka tanya sama Tuhan, saudara, Tuhan akan buka hal-hal yang tidak terduga. Hal-hal yang tidak tersembuh, hal-hal yang besar, hal yang tidak terpahami, hal-hal yang kita tidak ketahui. Nah, saudara sini, apakah pada waktu peperangan pertama itu sudah selesai? Enggak. Musuh yang sama, saudara, orang Filistin. Saudara, dia atur lagi strategi untuk perang lawan Daud. Tapi saya mau poin yang saya mau ngomong begini. Ya saudaraku, kita ini masalahnya suka main aman. Aku gak mau lah susah-susah. Aku gak mau lah pusing-pusing. Lakukan sesuatu yang baru dan lain sebagainya. Saudaraku Yesus Kristus, ya kan? Saya mau kasih tahu, kalau kita mau mengalami terobosan, menjadi orang yang diberkati dan dipakai Tuhan, kita harus berani memulai sesuatu yang apa? Yang baru. Ya sekarang ini perubahannya begitu cepat saudaraku. Kita enggak tahu perubahannya tuh gimana. Lalu pada waktu mengalami perubahan ini, apa yang harus kita lakukan? Banyak yang kita enggak tahu. Dari masa pandemi ini kita lihat perubahannya drastis. Dalam segala aspek saudara itu berubah. Saudaraku, dulu kalau kita ketemu orang kalau enggak salaman, kayaknya enggak enak. Sekarang berubah, kita enggak usah salaman. Dan banyak aspek lah, secara ekonomi berubah, bisnis berubah, pelayanan juga gereja mengalami perubahan. Pelayanan dulu harus ketemu tatap muka, kita bicara. Sekarang online seperti ini. Ibu bapak yang kasih Kristus, oleh karena itu saya percaya bahwa terobosan, ya saudara, ini bicara tentang apa? Dimulai. Saudara mau mengalami terobosan? Saudara mau mengalami terobosan itu seperti kayak nerobos, itu seperti melanggar gitu loh. Ini ada batasannya, ini tembok nih. Saudara, ini batasan. Ya kan? Itu dijebol gitu loh. Itu namanya terobosan, breakthrough itu saudaraku. Ya kan? Itu namanya pers. Ada yang ini hal yang enggak biasa. Ini melanggar kebiasaan. Kadang-kadang tanda kutip tradisinya enggak gitu, aturannya enggak gitu. Tapi saudara, ketika breakthrough terjadi, itu sudah jebol semua. Nah, oleh karena itu saudara, kadang-kadang dalam hidup kita nih, saya udah bahas dulu, ada benteng-benteng, ada tembok-tembok Yeriko, saudaraku, yang membatasi kita sehingga kita nggak kemana-mana. Contoh, saya ini tukang foto, dari dulu tukang foto, tapi sekarang keadaannya menuntut nggak bisa jadi tukang foto aja, karena keadaan sudah mulai berubah. Nah disinilah tanya sama, buka GPS rohani. Supaya dia bisa membukakan mata kita untuk bisa melihat pekerjaan apa selain jadi tukang foto untuk kita bisa lakukan. Sehingga disitulah cara Tuhan untuk memelihara dan mencukupi kehidupan kita secara ekonomi. Katakan amin saudara. Saya ini cuma tukang empe-empe. Sekarang pandemik, misalnya contoh ini orang Palembang. Atau misalnya orang Jogja, saya ini biasanya jualannya gudeg. Tapi kok keadaan ekonominya merosot. Dengar baik saudara, itu Tuhan. Kalau di sini penting, kalau kita suka tanya sama Tuhan, kita harus belajar untuk membuka pikiran kita dulu. Siap untuk berpikir yang baru. Katakan amin. Kalau kita bisa berpikir yang baru, maka kata-kata kita bisa baru. Kalau udah kata-katanya baru, maka perasaan kita juga baru, berubah. Katakan amin saudara. Kalau perasaan berubah, maka apa? Tindakan juga baru. Tindakan yang baru mengakibatkan hasil yang baru. Katakan amin. Semua dimulai dari apa? Pikiran. Coba lihat sini saudara. Daud sudah berhasil menaklukkan orang Filistin. Dengan strategi apa saudara? Tuhan suruh bilang, kamu maju. Kan
Dia kan pernah nanya sama Tuhan, ini loh musuhnya Filistin. Tuhan bilang, maju. Daud maju, berhasil. Sekarang musuh yang sama nyerang. Kalau Daud tidak pakai GPS rohaninya, dia matikan. Dia tidak tanya Tuhan. Dia tidak berdoa. Tidak dilibatkan Tuhan. Pasti apa yang dilakukan? Strategi perangnya apa saudara? Maju. Bayangin saudara, kalau serangan kedua Filistin pakai strategi yang pertama, ceritanya beda. Daud pasti kalah total. Tuhan tuh maha tahu musuh kita strateginya apa. Ayat 23 kalau saudara, kita akan baca sini coba ayat 23. Ketika orang Filistin ini sudah mulai mau nyerang balik, lalu Alkitab katakan, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Nanya lagi saudaraku, ini rendah hati. Kadang kalau orang tuh udah sukses, berhasil, saudara, ini kan, ay tenang, ya kan, masalahnya sama. Jangan-jangan gak pernah nanya. Padahal strateginya beda. Wah ini saya tuh untuk case ini, kasus ini, bener saya ngalamin, gagal. Ngerasa punya pengalaman. Pakailah pengalaman, bukan berarti pengalaman gak guna. Saudara, kita harus tajamkan kepekaan. Kenapa kok kita pakai Google terus? Padahal kita udah tahu jalannya. Setting, Google kadang-kadang beritahu, di situ macetnya parah. Karena ada kecelakaan, karena ada apa. Dia bilang, ganti arah. Ganti arah. Betul gak saudara, Google Maps bisa suka ngomong kayak gitu? Iya. Kita udah tahu jalannya kan, karena dia Google ini kemarin ngasih taunya lurus. Tapi sekarang Google bilang jangan lurus, belok kanan, muter. Daud selalu on-kan GPS rohaninya. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, ya kan, dia tanya, ini saya ini serang gimana? Tuhan bilang apa? Jangan maju. Coba lihat aja. Jawab Tuhan ada apa? Janganlah maju. Tetapi buatlah gerakan melingkar sampai ke belakang mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Ini tuntunannya jelas, detail saudara, strategi perangnya. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depan kamu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Yang kedua, Tuhan yang berperang di depan. Yang pertama, kamu maju. Wah beda. Ketika murid-murid 2 kali kena badai. Yang pertama, saudara, Yesus ada di perahu. Yesus hardik badai. Tapi yang kedua, Yesus minta muridnya berjalan di atas badai. Dia gak ada di perahu. Semuanya, ini bicara apa kok beda-beda? Semuanya. Kadang untuk menyembuhkan orang buta, Yesus bilang, celik matanya. Apa yang kamu kehendaki supaya kamu berbuat? Supaya aku bisa melihat. Ya lihat sudah. Jadi melihat. Tapi untuk orang buta yang lain, diambillah tanah, diludahi, diolesi di kepala. Semua ini. Kenapa kok beda? Tuhan mau kita bergantung. Berilah kami makanan kami. Bukan pada hari ini loh. Bukan sepanjang hidup kami. Pada hari. Supaya besok ngomong lagi, minta lagi. Tanya lagi, minta lagi. Yang ngerti katakan amin. Tuhan gak? Ayat 25 apa? Daud berbuat demikian. Dia tanya, dapat perintah, dia lakukan. Ada banyak kalau kita ini, saya bilang bukan saudara loh, kita tanya sama Tuhan. Tuhan kasih tuntunannya, strateginya. Kita gak mau dengerin. Ah kan gitulah. Kemarin kan lu maju. Wah sekarang melingkar. Kita harus punya hikmat loh. Keren banget orang Kristen sekarang tuh kalau misalnya dia mau memberontak atas perintah Tuhan. Tidak mau melakukan firman. Dia pakai istilah apa? Kita harus pakai hikmat tuh jadi orang Kristen. Hikmat apa? Hikmat dunia. Ada hikmat manusia, hikmat dunia, hikmat setan. Sama hikmat Tuhan.
Saudaraku Yesus Kristus, hikmat Tuhan adalah ketika kita tanya, kita dapat firman, kita lakukan, itu hikmat Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin. Mulai dari apa? Geba sampai dekat Geser. Saya mau ngomong begini saudaraku. Kunci kemenangan Daud yang berikutnya, dia tanya sama Tuhan. Lalu Tuhan kasih strategi perang yang berbeda dari sebelumnya. Ini kan gak pernah Daud perang, itu suruh pakai strategi yang baru, melingkar. Makanya saya bilang gini, kalau kita mau bertanya Tuhan, suka bertanya sama Tuhan, mesti hati-hati, siap enggak? Dia kan bisa beritahu kepada kita sesuatu yang gak pernah kita lakukan. Kalau dia beritahu itu, sedengar baik saudara, kita harus gak usah ngomong, kita harus ada hikmat. Hikmat itu datang dari Tuhan. Pada waktu kita dengar firman, kita lakukan. Yang mengerti kata, saya mau bicara tentang satu nih, kata nih, momentum rohani. Momentum rohani. Setiap orang Kristen, setiap orang percaya, setiap orang yang mau berjalan sama Tuhan, saudara harus belajar untuk membangun dan menantikan momentum rohani. Karena setiap terobosan, setiap mujizat, setiap kemenangan, setiap keberhasilan itu diperoleh dan tidak bisa dipisahkan dari sebuah momentum rohani. Yang ngerti katakan amin saudara. Momentum kan gak terus, ini momentumnya. Saudara, ya momentum. Saudaraku, saya mau kasih tahu. Kita membutuhkan sebuah momentum rohani. Artinya apa sih momentum itu? Gini saudara, kita bisa dapetin sepatah kata saja dari Tuhan. Yaitu firman rema saudara. Maka kita bisa sembuh. Kita bisa mengalami kemenangan. Kita bisa dapat keselamatan. Katakan amin saudara. Seperti perwira, katakan sepatah kata saja. Ketika Daud dapatkan satu perintah dari Tuhan. Dan dia lakukan itu momentum. Nah, perhatikan saudara. Ya, biasanya saudara Kristus ya. Sebuah momentum rohani itu dibangun dari satu peperangan rohani ke peperangan rohani berikutnya. Kalau kita lihat di Alkitab, peperangan ini bicara tentang peperangan rohani sebenarnya. Kita gak perang secara fisik. Karena musuh kita bukan melawan manusia atau darah dan daging. Tapi oleh kuasa gelap saudara. Nah biasanya peperangan rohani kita bisa terjemahkan dengan pergumulan. Pergumulan rohani kita atas kebiasaan kita yang lama. Atas dosa kita. Ya, pergumulan melawan sakit penyakit. Kelemahan tubuh kita. Itu yang kita berperang. Peperangan untuk bisa memulihkan hubungan. Ini perang. Perang batin gimana? Ada perang yang namanya saudara sedang bergumul dalam keuangan. Kesulitan keuangan. Ini namanya peperangan rohani. Perhatikan saudaraku. Momentum rohani itu dibangun dari satu peperangan rohani. Kepada peperangan rohani berikutnya. Kemenangan atas peperangan yang terakhir. Ya mujizat sudah dapetin. Kesembuhan sudah dapetin. Saudara kan ya. Berkat sudah dapetin, itu kemenangan yang terakhir saya sebutnya. Ya kan? Itu bisa menjadi dasar bagi kemenangan peperangan yang berikutnya. Jadi itu satu momentum. Jadi biasanya gini, semakin besar momentum rohani, semakin besar dampaknya. Jadi kemenangan atas peperangan yang terakhir seharusnya tidak membuat kita terlena. Saudaraku. Tetapi kita harus terus berjaga-jaga, mempersiapkan diri untuk kemenangan berikutnya yang lebih besar. Oleh karena itu kita harus contoh Daud. Perhatikan Daud. Dia pada waktu dia mau diserang oleh Filistin, dia tanya sama Tuhan. Pertama Tuhan bilang apa? Maju ke depan. Yang kedua, orang Filistin mau serang lagi, dia tanya lagi sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Strategi memutar. Ketika kamu dengar derap mereka, percaya, aku Tuhan yang berjalan depan kamu. Aku taklukkan mereka. Perhatikan saudaraku yang sudisti. Ya kan? Kemenangan yang kedua baru ditulis saudara. Ada kata-kata. Saudara baca gak tadi? Ya kan? Maka ia Daud memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Kenapa harus catat ini? Ini bicara tentang kemenangan yang kedua punya dampak
dampak kemenangannya jauh lebih besar daripada kemenangan yang pertama. Dapat gak sih poinnya saudara? Saya lagi bicara ini tentang momentum ini. Katakan amin saudara. Jadi dia satu tek gitu loh. Awalnya satu ini, ya kan? Ada dampak. Ini namanya perang lagi. Dampaknya jauh lebih besar, saudaraku. Jadi artinya di sini saya mau kasih tahu begini saudara. Tuhan minta kepada kita, bawa masalah kita ke Tuhan. Minta Tuhan memberikan solusi. Dia tidak akan kecewakan kita. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Saya berdoa buat saudara. Biar saudara dapat poin ini. Aktifkan Roh Kudus dalam setiap aspek hidup saudara. Apa yang harus saudara katakan, apa yang harus saudara buat, tanya Tuhan. Tanya Tuhan, dapetin pengertian ini apa. Kalau saudara belum dapat pengertian, saudara ajak seseorang yang rohani, yang bijak menurut saudara, yang ngerti firman. Diskusikan masalah ini. Ajak doa bareng dan tanya pendapat rohaninya. Saya berdoa saudara diberkati oleh menara doa dan pesan GPS sorgawi ini. Aktifkan terus walaupun sudah tahu. Saudaraku jalannya. Dia bisa akan memberitahu apa yang harus saudara lakukan. Yuk kita akan bangkit berdiri. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Anakku setiap hari berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari kita doa saudara. Tuhan, beri kami kerendahan hati untuk bisa bergantung kepada Tuhan, supaya kami bisa mengaktifkan GPS rohani kami, GPS sorgawi kami, yaitu Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran yang menuntun kami dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus yang akan memberitahu kami hal-hal yang Tuhan sudah katakan firman. Roh Kudus yang akan mengajar kami apa yang harus kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah ya Tuhan setiap hari, setiap pagi kami mau isi pikiran kami dengan firman-Mu. Kami mau isi hati kami dengan urapan kasih-Mu. Kami mau saat teduh ya Tuhan. Saat kapanpun kami tidak mau kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Supaya kami terus aktifkan GPS rohani kami. Kami butuh tuntunan Tuhan. Oleh karena itu beri kami ya Tuhan kebiasaan untuk suka bertanya sama Tuhan. Bertanya kepada Tuhan dalam setiap perencanaan kami. Setiap masalah dan respon yang apa yang harus kami lakukan. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami. Beri kami Tuhan kesanggupan untuk mendengarkan dan melakukan sesuatu yang tidak pernah kami dengar. Melakukan apa yang belum pernah kami lakukan. Ya Tuhan, kalau itu perintah-Mu, biarlah Engkau berikan sanggup untuk kami melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya terobosan akan terjadi. Mujizat terjadi buat setiap anak-anak-Mu. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan, kami percaya saat ini ketika kami makan perjamuan kudus, penyakit itu disembuhkan. Ya Tuhan, setiap masalah yang tidak bisa terselesaikan ketika kami makan perjamuan kudus ini, masalah itu ada solusinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat saudaraku roti. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Kecawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru ini berteriak adalah darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk hari ini. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini syukur bagimu. Mari saudara buka kedua tangan kita, arahkan hati mana kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan sampai selama-lamanya. Sebab kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin, amin, amin. Terus berkati saudara. Kalau saudara mau menabur, memberikan persembahan untuk kami, saudara, pelayanan ini, silakan saudara bisa lihat di dalam nomor rekeningnya di dalam YouTube itu. Tuhan berkati.